Halo, ini dengan Buce. Hari ini tanggal 10 Januari 2024. Sebentar lagi kita akan adakan pemilihan presiden baik di Amerika maupun di Indonesia. Harusnya saya itu memberi kata-kata yang positif, membangun semangat. Tapi dari kemarin tuh saya pikir-pikir, saya sebenarnya terus terang saya tuh depresi karena saya merasa aduh, ini dua-duanya baik di Amerika maupun di Indonesia kayaknya kok tidak apa, kayaknya membuat gue depresi ya. Gue mau cerita dulu ini tentang yang di Amerika nih ya, karena bendera gue ini kita kan diaspora Indonesia. Jadi walaupun saya warga negara Amerika, tapi saya tetap adalah diaspora Indonesia. Jadi saya juga concern tentang Indonesia. Tapi tentunya saya hanya bisa memilih untuk yang di Amerika ya. Nah, kandidat daripada Presiden Republik ini tampaknya tidak ada orang yang baru, ya. Tampaknya masih didominasi oleh orang tua, yaitu Pak Trump yang berumur 77 tahun. My goodness, ini orang ini minta ampun, dia sudah apa? eh, apa sudah jelas-jelas tanggal 6 Januari 3 tahun yang lalu dia mengerahkan orang-orang untuk demonstrasi di Washington DC, mau mengambil kekuasaan. Yet dia masih bisa running jadi presiden. Gue sampai bingung, kok bisa negara Amerika yang harusnya menjadi contoh demokrasi, contoh yang baik, kok bisa terjadi hal seperti itu? Dengan alasan tentu orang-orang bahwa Pak Trump ini akan membuat ekonomi lebih baik, which is terus terang saya tuh mau muntah dengarnya. Bagaimana bisa orang ini membuat ekonomi yang baik? Kalau menurut saya dia akan jadi presiden. The only reason dia mau jadi presiden supaya dia bisa bebas dari hukum. Saya tidak tahu kenapa orang-orang tidak bisa lihat hal itu. Di lain pihak, dari Demokrat juga Biden juga tidak exciting. Umurnya itu walaupun saya tahu Biden dia purpose dia adalah hatinya baik, dia mau membantu dan so far selama ini not too bad. Apa pengangguran rendah, ekonomi membaik, inflasi bisa ditekan, harga bensin mulai turun dari tadi ini. Tapi beliau tuh sudah umur 81 tahun. Jadi kalau dia jadi presiden akan jadi 86 tahun. Saya kok jadinya tidak begitu bergairah ya perasaan saya. Kenapa ya? Kok tidak ada apa jiwa-jiwa muda yang naik nih? Jadi baik dari Demokrat maupun Republik, kok tidak exciting bagi gua ya yang di Amerika. Begitu pula di Indonesia. Tampaknya poll ini semua menunjukkan bahwa Pak Prabowo akan kemungkinan besar akan menang. Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi mengendorse beliau, di lain pihak satu hal aku juga sudah lihat video bahwa latar belakang keluarga beliau is not bad ya. Jadi tiga generasi dari keluarga eh, Pak Prabowo itu adalah pejuang ya, terutama papanya juga adalah begawan ekonomi. Mungkin adiknya Hasim juga adalah eh, juga not too bad bahwa dia juga di kalangan gereja. Terus kemudian eh, bahwa dia dibantu oleh Gibran yang saya tahu bahwa mungkin akan melanjutkan programnya Jokowi. Tapi hati saya kok masih gimana ya? Saya merasa bahwa dia pasti tidak akan sebaik dengan Presiden Jokowi. Saya merasa depressed bahwa Presiden Jokowi ini akan turun. Walaupun saya tahu ada banyak orang maki-maki Jokowi, saya tetap tidak pernah mau maki-maki Jokowi. Walaupun orang bilang dia kecewa dengan Jokowi, saya tidak kecewa dengan Jokowi karena saya merasa bahwa saya mengerti tentu ada alasan tertentu sehingga dia melakukan hal itu. Tapi saya tetap merasa depressed bahwa Pak Prabowo ini yang akan naik gitu loh. Karena dalam segi emosional saya merasa bahwa beliau tuh kurang stabil. Nanti sebentar, nanti belok kanan, nanti bisa-bisa kiri. Sebagai presiden tentu harus emosional stabil ya. Saya juga khawatir bahwa kita akan nanti pinjam uang, nanti Indonesia akan berhutang,
untuk apa gitu loh, nanti akan jadi semakin ini. Jadi saya kok tidak bergairah gitu melihat situasi baik di Amerika maupun di Indonesia. Teman-teman saya minta maaf. Saya seharusnya memberikan pengharapan yang baru, memberikan apa semangat yang baru. Tapi berapa hari ini saya depresi ya. Saya merasa depresi. Aduh, saya pikir kok dua-duanya ini tidak ada exciting baik di Amerika maupun di Indonesia. Apalagi kemarin saya melihat baru the news ada siapa ini Perdana Menteri apa Selandia Baru yang umur 35 tahun apa gitu loh yang baru terpilih. Keren banget anak muda yang naik ya. Jadi ada harapan-harapan baru, ada apa by the way, Ganjar juga sebenarnya no bad loh. Dia 55 tahun, so is consider masih young ya. Jadi apa aduh enggak tahu lah saya mau ngomong apa. Tapi em, teman-teman dihapus aja ya, nggak usah ditonton. Ini adalah unek-unek saya. Kok presiden-presiden kita ini baik di Amerika maupun di Indonesia nanti akan jadi orang tua semua nih. Kurang ada pembaruan ya bagi kita. Hmm, ya kita lihatlah gimana. Saya berdoalah moga-moga nggak tahu lah. Saya berharap sebenarnya di Amerika ini muncul tokoh-tokoh baru, baik dari Republik yang lebih muda lah. Udah jangan Trump lah, minta ampun, come on. Masa tidak Republikan tidak ada orang yang baik, yang lebih baru? Apa yang mau dilihat dari Presiden Trump ini? Minta ampun, gila orang ini. Juga dari Demokrat ini, aduh, apa tidak ada orang yang lebih muda gitu loh? Kenapa harus Biden lagi gitu loh? Dan moga-moga sih di Indonesia juga, wah kita lihatlah gimana apa yang terjadi. Semoga baik-baik aja. Tapi terus terang saya depres nih. Ya, thank you.